Pak Sintong, bisakah Pak Sintong ceritakan bahwa pesawat Garuda DC-9 Woyla itu yang dibajak berada di Bangkok, yang sudah barang tentu berada di luar negeri. Adakah kira-kira proses komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Bangkok dalam rangka pembebasan sandera yang ada di pesawat itu? Bisa diceritakan? Jadi karena saya adalah sebagai pelaksana, jadi saya di bawah Jenderal Benny Murdani. Tapi yang memimpin di sana adalah Jenderal Yoga Sugama sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Nah, jadi mengenai semua masalah-masalah yang berhubungan dengan komunikasi dengan pemerintah Thailand dan komunikasi dengan pembajak adalah urusan mereka. Pak Sintong, pada saat Pak Sintong sudah berada di Bangkok, bisa Bapak ceritakan secara detail proses penyerbuan hingga selesai? Silakan, Pak. Pada saat kami sampai di Bangkok, pos komando kami dan tempat tinggal kami di DC-10. Jadi DC-10 di kiri kanannya ada dua DC-9. DC-9 itu yang dipakai oleh Pak Yoga Sugama. Sampai di sana kami diperintahkan untuk tinggal di pesawat. Jadi kami berada di pesawat, nggak ada yang keluar. Kecuali saya sering dipanggil. Kami juga dapat berita. Berita ada dua orang Inggris saat itu. Dia dengan cepat keluar dari pintu jendela darurat. Dia melarikan diri, dua orang itu. Satu kena tembak, satu lari. Mereka selamat. Mereka mulai beringas dia sudah melarikan diri itu. Dengan saya dengar informasi itu, saya juga tambah gembira. Kalau orang gitu, saya gembira. Ini lebih memudahkan nanti tugas-tugas saya. Saya olah itu ke taktik. Begitu di kelompok 2 yang dari pintu darurat, saya beritahu sama mereka, nanti begitu kau masuk dari pintu darurat itu, jendela darurat itu, terus tembak siapapun yang ada di situ, di depanmu itu. Pak, kalau ini nanti gimana? Kalau itu penumpang, ya udah nasibnya itulah begitu. Karena logika saya kan sudah lari dari situ, berarti kan itu kosong itu. Mereka kan jaga di situ. Karena pelariannya hanya itu aja. Kami latihan lagi kembali, sudah diapakan itu, sudah saya perintahkan itu. Begitu tak dia bukan nembaknya pakai door gitu. Nah, itu berarti udah mati satu. Nah, setelah itu ya kami nunggu sampai berapa hari itu baru udah nggak tidur itu dari tanggal 28 ya sampai tanggal 31 ya, sampai tanggal 31 udah berhari nggak tidur. Hanya saya ingin juga melaksanakan latihan terakhir. Saya pikir bahwa saya akan mulai latihan terakhir, di mana latihan terakhir itu harus sama dengan jam waktu dengan serbuan. Pesawatnya sama, kita punya DC-9. Jadi kalau melihat keadaan cuaca gelap, jam 2 itu kira-kira sampai dengan jam 8 itu. Jadi matahari itu udah turun, jam 2 itu jam 2 itu turun, jam 8 itu baru naik lagi itu. Jadi posisinya ke bumi itu agak sama lah ininya kalau malam hari. Jadi waktu itu saya perintahkanlah semua jam 8 itu untuk kita latihan kembali, latihan terakhir, bikin yang bagus, siap kerjakan. Tapi ada satu yang timbul dalam pikiran saya. Kalau saya mengadakan latihan terakhir ini, ingin saya dilihat oleh ahli-ahli pesawat ini, benar enggak atau tidak yang saya kerjakan itu. Saya kumpulkan semua ahli pilot-pilotnya itu.
termasuk kapten pilotnya di C10. Nah, setelah itu saya kumpulkan, begini Pak, saya bilang gitu. Bapak lihat aja dulu nanti, kami latihan terakhir. Jadi sampai Sunarto, kenapa Pak Sintong ini ngajak orang-orang sipil ke situ latihan itu? Udahlah, kau nggak tahu itu begitu. Jadi nanti Bapak lihat ya Pak ya, bagaimana komentarnya gitu. Mulailah kita jam 8 itu. Jam 8, mulai yang serbuan itu, udah biasalah. Ya, pintu udah pas, ini udah pas. Saya udah senang semua. Udah perfect lah. Ini saya udah akan bahwa ini akan berhasil. Karena saya sudah tentukan. Kau naik, kau masuk dari pintu darurat, begitu orang situ tembak. Kau masuk dari pintu depan, begitu orang depan tembak. Jadi udah dua itu yang mati itu situ. Jadi ruangannya itu jadi lebih luas itu untuk ini satuan itu. Jadi jangan dianggap semua masuk. Hanya 3 orang aja yang masuk. Dan kedua, kalau kalian masuk di situ, kepala yang kau lihat harus ketembak. Kepala siapapun itu. Jadi, kenapa Pak? Kamu goblok kau gitu. Ini kan orang pemberani semua itu, orang hebat semua itu. Kayak kau mungkin itu. Berarti kan kepalanya harus lihat. Kalau yang ini ibu-ibu pasti kepalanya dilindungi gitu. Jadi asal kau apa aja, lihat aja apa ini itu. Kalau ada kepala itu tembak gitu. Siap. Jadi ini kan jadi waktu selesai latihan itu, saya tanya lah pilot itu, Pak, gimana ya? Udah bagus. Wah hebat Pak, itu kayak gitu ya gitu. Datang ini kapten DC-10. Pak, ada saya yang takut Pak, dia bilang gitu. Ada apa? Gitu. Pasukan Bapak yang masuk dari depan itu nggak bisa laksanakan seperti itu. Saya lihat, kenapa? Begini Pak, kalau pesawat dalam darurat itu di pintu yang depan itu ada satu di situ, satu tempatnya seperti perahu karet itu, pelampung. Yang itu dikaitkan ke bawah, kalau itu dibuka dari luar, itu nanti terlempar pintunya itu, karet ini terbuka, semua terlempar dari bawah itu situ. Jadi, ya bagaimana caranya? Ada, begitu. Dibuka dulu sedikit, ditarik yang di bawah itu, ditunjukkanlah apa ini juga di sepuluh ini. Tarik ini ke bawah, ini lepas gitu. Jadi di niatan tarik gitu, ya pintunya keluar. Jadi kalau pramugari itu mau keluar waktu pesawat berhenti, itu dulu yang diamankan dulu, dilepas dulu, sehingga tidak berfungsi nanti penyelamat yang bawah itu, pelampung yang itu. Oh iya Pak, saya udah penggali sini, panggil tim 1, biar yang lain aja udah selesai itu, hanya kerjaan tim 1 itu. Kita harus latihan lagi. Jadi mereka, apa lagi latihan, soal gitulah. Harus kita latihan lagi. Saya bawalah kapten pilot ini. Dicitrakanlah semua gitu. Waduh, untunglah kalau saya ini serbu dengan yang kayak tadi. Memang kami kurang, pesawat itu enggak terlalu karena baru kan. Naik pesawat pun itu baru 1 kali 2 kali orang waktu itu. Jadi udah mulai kita coba yang 3 ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gimana Pak itu? Bagus Pak, udah bagus itu. Itu saya cari dia sekarang, saya nggak dapat saya bahwa kapten pilot itu bisa memberikan suatu saran sama saya. Dan sampai hari ini nggak tahu saya kenapa saya memanggil pilot-pilot itu untuk latihan itu di situ. Jadi udah siap. Jadi udah siap, jam 8 yang lain itu sudah. Jadi saya berpikir lagi, anak buah saya ini udah lama nggak tidur ini, udah capek dia ini. Gimana caranya? Waktu saya mau istirahat gitu, terus saya timbul dalam pikiran saya, kutipu kau gitu mereka. Saya bertepuk, perhatian begitu.
kita tidak jadi lagi mengadakan serbuan. Loh kenapa Pak? Nggak bisa, karena serbuan itu diberikan kepada tentara Thailand. Sekarang tidurlah kau seenaknya. Nggak usah pakai pakaian dinas, pakai ketiduran seperti itu. Mau pakai sandalan kau silakan kayak gitu. Dalam 5 menit udah pada ngorok semua. Jadi benar, saya senang anak buah saya udah tidur. Udah bagus ini, kembalilah ke kotamu nanti, baru kamu akan saya libatkan kamu di situ. Sambil saya pikir-pikir saya, kok nggak ada yang ngebully saya. Kalau ada orang ngebully saya, ya pasti saya tidur gitu. Jadi peristiwa terakhir itu kita tentukanlah jam D itu, saya tentukan jam 4. Jam 4. Karena kita kan biasa tentara, itu serangan fajar. Serangan fajar itu 45 itu. Nah, karena kebiasaan, jadi serangan fajar kita buat namanya itu. Jadi serupa serangan fajar. Datanglah Narto. Pak, dia bilang gitu. Saya sebagai Muslim, dia bilang. Saya ngerti Pak, mereka itu sedang sholat itu kalau jam 4 itu. Jadi menembak orang sedang sholat itu, aduh gimana Pak, gitu. Terus dia bilang, oke, baguslah, kau benar. Kita turun ke jam 2. Jadi waktu masih nenyaknya tidur dia. Karena orang ini kan orang-orang yang orang yang fanatik sama agamanya. Jadi tetap dia akan melaksanakan rukun yang dianutnya. Dia bilang, betul kau, betul. Betul toh. Udah, coba sekarang. Nah, kita semua coba. Tapi bagi anak-anak gak sholat karena udah tidur mereka semua, mau jam 4, jam 2 pun. Tapi ini ketenangan saya, dari jam 8 dia sampai jam 2 udah tidur, udah berapa jam itu. Nah, begitu sudah kira-kira jam 1.30, wow, nyalakan lampu semua gitu. Berteriak saya, siap kita jadi serbuan. Loh, kemana Pak? Jadi Pak, nggak jadi orang. Orang Thai yang nyerbu, kita yang nyerbu. Wah, semua persiapan semua gitu, persiapan gitu. Ya, habis itu ada persiapan, siap turun, masuk ke mobil dari tentara Thailand itu. Ini kalau lapangan terbang itu kan sejajar dengan jalan besar. Karena di lapangan terbang itu ada jalan besarnya. Jadi pesawat itu bisa di-syuting oleh wartawan-wartawan yang ada di situ. Jadi kita jalan berapa ratus meter ke belakang. Begitu kita berhenti, mulailah kita jalan kaki. Sesuai dengan urutan masing-masing. Jadi saya yang paling depan, bukan karena dari depan itu supaya langkah itu saya yang ngatur. Terus di belakang pesawat itu lurus. Jadi mereka nggak bisa melihat kita. Kita jalan. Waktu jalan itulah orang-orang yang di pinggir jalan itu kan mobil sudah banyak di situ. Pakai untuk televisi kalau macam itu. Dia bilang tentara ini kok seperti piknik ini, bukan seperti kita jalan pelan-pelan. Tapi di belakang saya, ini kan satu anti teror di depan. Di belakang sekali itu ada Pak Beni dan Panglima dari tentara Thailand itu juga, yang setingkatnya dia dari Intel gitu, dengan Panglimanya. Karena mereka kan yang mengizinkan gitu. Jadi, waktu itu mereka sebetulnya tinggal di belakang dulu, baru kita masuk. Jadi udah terus kita jalan. Saya pegang pesawat itu, ini yang di belakang itu, terus saya suruh, karena nggak terlalu gelap, karena ada sinar-sinar di lapangan terbang itu. Masuklah tim 1, tim 2, tim 3 kirang masuk. Saya suruh mereka masing-masing, komandan timnya, gimana tim 1, tim 2 ready, tim 3 siap. Oke, 1, mulai gitu. Naiklah ini.
Ditambah dibukalah pintu. Tor, udah tor, udah. Udah. Habis itu udah udah 3 dapat sekali apa itu. Tinggal 2. Jadi udah ini penumpang ini pada lari semua turun. Wah. Ternyata ada juga orang itu juga yang lari turun itu. Terornya? Teror gitu. Ini terornya ditembakkan aja oleh siapa itu. Jadi semua sebetulnya kena semua itu. Tapi masalahnya setelah kena semua, kan dibawa ke Jakarta semua. Iya. Apakah yang kita tembak itu mati atau tidak? Iya. Atau diobati, nggak tahu. Iya. Karena kan ini kan semua kan diperlakukan manusia kan semua itu. Jadi itu kalau berapa yang mati di situ, karena yang saya lihat itu masih tertembak, dia masih belum mati dia. Karena saya nggak mau mematikan lagi, udah selesai itu lah. Bawa aja lah gitu. Jadi setelah diadakan mereka dibawa turun, jadi kan harus ada dulu bom disposal dulu untuk melihat bom-bom yang ada di situ. Masuklah Pak Beni ini, diperiksa lah itu dengan Teddy Rusdi untuk meriksa pesawat itu. Dia bilang ini pesawat itu bagus, nggak ada kerusakan, bisa terbang langsung ini sekarang ini. Oke. Jadi segera di situ untuk mengadakan bantuan kepada orang-orang yang ini korban, baik pilotnya, baik Ahmad Kirang. Tapi setelah saya lihat Ahmad Kirang kena di dekat pangkal pahannya ini, saya terus ingat Ahmad Kirang ini orang terbaik ini, orang pemberani dia. Jadi waktu dia tapi saya yakin bahwa dia pasti mau. Tapi Narto pernah mengatakan, Pak, Ahmad Kirang itu nggak tunjuk tangan dia. Itu pada saat di Jakarta ya, Jakarta, waktu pemilihan. Saya ingat, aduh, kalau Ahmad Kirang ini sebetulnya nggak mati ini, saya pikir. Saya nggak nyesal dia gitu. Mungkin sudah ada firasat mungkin dia gitu. Saya sampai bingung waktu itu. Saya tetap mengatakan, udah berangkat, udah tunjuk tangan dia. Jadi kalau di Kopassus kan gitu, kalau siapa yang nggak ini diminta gitu, benar langsung, nggak boleh ragu-ragu kita. Jadi saya pikir sama dia orang paling bagus. Kalau di sana di Kopassus itu, kelihatan yang bagus-bagusnya itu pasti rebutan itu. Kalau ada ini operasi, dibawalah mereka, habis itu diperiksa pesawatnya dari semua. Ya sudah, saya laporan sama Pak Beni bahwa serbuan sudah siap. Baru dia saya, dipeluk saya oleh Pak Beni gitu. Jadi peluk saya, udahlah baguslah ini. Ada sedikit mengenai Pak Beni ini. Pak Beni ini waktu saya briefing, saya bilang bahwa kalian menyerbu pesawat tidak lebih mahal nyawamu dari orang pesawat itu. Kalau kita hanya membebaskan itu, kita tembak aja, kita granat aja pesawatnya itu. Mati semua. Yang kita buat bahwa mereka harus hidup. Bila perlu kau yang mati. Datang Pak Beni dari atas gini. Itu ya, itu nyawamu juga, perhatikan juga. Saya lihat gitu, wah udahlah kawan ini gitu. Akhirnya begitu udah jumpa dengan Pak Beni itu, wah dia tahu itu mengenai Ahmad Kirang itu, juga apa yang saya katakan itu memang udah benar. Jadi mulai saat itulah beliau itu paling akrab sama saya, orang paling takuti dia Pak Sabri. Tapi kalau sama saya sering, Batak kemana kau? Sampai pensiun dia. Saya di Pangdam Udayana, sampai pensiun dia. Kalau datang selalu cari saya. Jadi hanya sekali sama saya, inilah hadiah untukmu, dikasih saya jam dan dikasih saya keris. Terima kasih Pak. Itu. Pak Sintong, mungkin secara spesifik butuh waktu berapa menit ketika itu Pak sampai selesai?
Sebetulnya kalau saya pikir itu bisa 2 menit bisa selesai itu. Karena hanya itu aja. Hanya 3 tempatnya apa ini. Yang mati nanti di belakang, lapang 3, satu udah kena. Jadi pada saat pertama itu sudah, ya hanya mungkin. Kalau yang lari itu mungkin pasti itu pengecut. Seperti saya katakan sama anak buah saya itu dulu, tembak ini kau lihat kepala, karena saya anggap itu pemberani-pemberani. Gak mungkin dia kepalanya tunduk dia untuk melindungi dirinya. Dia untuk bagaimana melawan. Ternyata gak semua mereka terlatih. Jadi itulah menguntungkan kita juga. Baik, Sobat TNI, hanya butuh 3 menit proses pembebasan sandera yang ada di pesawat Garuda DC-9 Woyla. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Puspen TNI. Pak Sintong, setelah proses pembebasan ini dinyatakan sukses, apakah ada dari pemerintah Indonesia suatu penghargaan yang diberikan kepada pasukan Pak Sintong? Pertama saya dipanggil, langsung diputuskan oleh Jenderal Yusuf sebagai Pangap bahwa tim Kopassus harus diberikan bintang sakti. Dengan kenaikan pangkat luar biasa. Jadi saya bilang soal Pak Beni waktu itu, Pak, yang bintang sakti itu yang masuk-masuk itu aja. Karena di bawah bintang sakti itu ada bintang Dharma. Bintang sakti itu nggak ada, nggak pernah keluar itu. Sampai sekarang nggak ada tentara di sini yang punya bintang sakti. Karena apa? Di dalam persyaratan bintang sakti, orang yang dia nggak mati baru diberikan itu. Jadi yang keluar bintang sakti adalah waktu perebutan Irian Barat. Sukarelawan yang terjunkan di Irian Barat itu yang prestasi. Habis itu nggak ada lagi. Jadi nggak pernah keluar itu. Nah, jadi kami udah diputuskan Pak Yusuf, tidak, semua bintang sakti. Nah, dan besok dilantik di depan Presiden. Nah, dapatlah kami bintang sakti, dapat kenaikan pangkat luar biasa. Tapi kalau saya anehnya saya dapat pangkat luar biasa, hanya dapat 1 hari. 1 hari saja? Karena tanggal 1 bulan 4, kenaikan pangkat semua tentara. Jadi saya tanggal 31, udah kolonel saya. Jadi itulah sebetulnya yang diberikan. Jadi saya juga gembira juga, karena memang di samping itu, mereka-mereka yang saya bawa itu, mereka mah pahlawan-pahlawan juga itu. Ada juga yang pernah dari Irian juga dia. Udah udah pengalaman itu luar biasa mereka itu. Jadi mereka sudah tua-tua. Penghargaan yang paling banyak dapat kami terima adalah ucapan selamat dari hampir seluruh atase pertahanan, karena kami kan atase pertahanan. Tapi selamat kepada Presiden, selamat kepada Pangap. Jadi udah mendunia sebetulnya itu. Udah mendunia. Jadi ya mulai saat itu tidak dipandang sebelah mata lagi kita oleh satuan lain, baik pun oleh satuan Israel. Yang biasanya kita latihan tempat mereka di tempat-tempat seperti di Inggris, di Australia, di Jerman, segala macam itu. Sekarang mereka juga latihan di sini. Jadi selama ini kita latihan perang hutan di Inggris. Nah, itu saya bilang Pak Beni, kok kita latihan perang hutan di Inggris, padahal hutan kita paling lebat. Di Inggris latihan survivalnya itu makan ayam yang dilepas gitu. Di sini bikin makan ular, makan apa di sini. Udah terkenal di sini gitu. Sehingga sejajar kelihatan itu. Sampai sekarang ini. Ya minimal mereka tidak seperti dulu memandang sebelah mata.
Itu sebetulnya yang paling baik. Jadi sampai sekarang ini juga TNI ini juga masih diakui. Pak Sintong, bagaimana harapan Bapak ke depan tentang pasukan anti teror? Silakan. Jadi mengenai pasukan anti teror ini, setelah Kopassus berhasil melakukan operasi Woyla, maka timbullah saya lihat ide pasukan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, polisi membuat anti teror sendiri. Nah, ini yang kita wanti-wanti. Yang dibutuhkan adalah kualitas. Karena untuk mengalahkan musuh ada dua cara. Dengan cara kualitas, ada cara kuantitas. Kalau musuh satu peleton, kita hantam dengan satu komisi satu batalion, pasti dia habis. Tapi kalau kualitas, kalau musuh satu batalion, kita kerahkan dia melawan satu regu, di sana akan habis, rugi. Inilah dasar-dasar satuan-satuan anti teror itu harus diperkecil. Sebetulnya anti teror ini tidak boleh gabungan. Karena dia harus satu rasa, satu hati, satu kenalan, semua menjadi satu. Jadi perlu gabungan, dalam gabungan itu kita nggak kenal orangnya itu. Tapi kalau anti teror harus kita berkenalan dari ujung kaki ke ujung rambut. Memang kita perlu persatuan. Tapi untuk anti teror itu semua fungsinya itu jangan disatukan. Harus masing-masing memegang sesuai fungsinya itu. Hanya itu harapan saya. Mudah-mudahanlah semua berhasil sekarang dan bisa juga satuan-satuan kita ini, anti teror kita ini, kalau nanti mereka mengadakan tugas di satu waktu, mereka dapat berhasil dengan bagus. Kita yang udah tua, udah selesai, hanya melihat dan nggak lama lagi sudah dipanggil oleh Tuhan Maha Kuasa dan nanti kan timbul lagi satuan-satuan anti teror yang lebih hebat lagi dari kami. Baik Bapak, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini. Semoga sejarah bangsa yang telah Bapak sampaikan dapat menambah wawasan dan inspirasi bagi Sobat TNI di seluruh Indonesia. Sobat TNI, ketika hidup menang, ada kelahiran. Ketika hidup digagalkan, pasti ada kematian. Seorang prajurit TNI lah yang selalu terlibat dalam pertempuran hidup atau mati untuk perdamaian. Pengabdian seorang prajurit akan terus berlangsung selama hayat di kandung badan. Dan prajurit tidak akan pernah berpulang, namun hanya menyisih untuk memberikan kesempatan pada generasi berikutnya. Sekian dari saya, sampai ketemu pada podcast berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Puspen TNI. Sampai jumpa dan salam merah putih. Salam merah putih juga. Luar biasa.